Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan dan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang hakikat kepribadian muslim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Yuliani sebagai pemateri pertama dan teman saya Rizky Nur Maulidah sebagai pemateri kedua. Langsung saja, pengertian kepribadian muslim. Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti diri sendiri atau perseorangan. Kepribadian muslim dapat diartikan sebagai identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas bagi keseluruhan tingkah laku sebagai seorang muslim, baik yang dari tingkah laku lahiriah maupun batiniah, seperti berjalan, berbicara, makan, minum, ikhlas, sabar, dan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah pembentukan kepribadian muslim. Dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam diperlukan beberapa langkah yang berperan dalam perubahannya. Antara lain, yang pertama yaitu peran keluarga, yang kedua peran negara, dan yang ketiga peran masyarakat. Yang pertama yaitu peran keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Orang tua menjadi penanggung jawab bagi masa depan anak-anaknya. Maka, setiap orang tua harus menjalankan fungsi edukasi, mengenalkan Islam sebagai ideologi agar mereka mampu membentuk pola pikir dan pola sikap Islami yang sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Dan yang kedua yaitu peran negara. Negara harus mampu membangun pendidikan yang mampu untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter Islam dengan cara menyusun kurikulum yang sama bagi seluruh sekolah dengan berlandasan akidah Islam, melakukan seleksi yang ketat terhadap calon-calon pendidik. Pemikiran diajarkan untuk diamalkan dan tidak meninggalkan pengajaran sains, teknologi maupun seni. Semua diajarkan tetap memperhatikan kaidah syara. Yang terakhir yaitu peran masyarakat. Masyarakat juga ikut serta dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Karena dalam masyarakat kita bisa mengikuti organisasi yang berhubungan dengan kemaslahatan lingkungan. Dari sini tanpa kita sadari, pembentukan kepribadian dapat terrealisasi dalam masyarakat yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan. Maka baiklah untuk menciptakan kepribadian berakhlakul karimah. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian muslim. Hasan al-Banna merumuskan 10 karakteristik muslim yang dibentuk dalam madrasah tarbawi. Yang pertama ada akidah yang bersih, merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua ada sahihul ibadah. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Yang ketiga ada matikul hulk, akhlak yang kokoh atau akhlak yang mulia, merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam kehidupannya, baik di dalam dunia apalagi di akhirat. Yang keempat ada qayyul jismi, kekuatan jasmani, merupakan salah satu sisi kepribadian muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Yang kelima ada musaqal fikri, intelek dalam berpikir, merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting di dalam Islam
Tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. Karena seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Yang keenam ada mujadatul limnafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim. Karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Yang ketujuh ada harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan ada mundazahum fi syunihi, teratur dalam sesuatu urusan, termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, baik dalam terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Yang kesembilan ada qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri yang juga disebut dengan mandiri. Qadirun ala nafsi merupakan ciri lain yang harus ada pada seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Yang ke-10 ada nafsiun likholihi, bermanfaat bagi orang lain, merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang sekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian muslim. Yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas, yang kedua faktor pengasuhan, dan yang ketiga faktor lingkungan. Untuk membentuk suatu kepribadian itu tidaklah dengan proses instan, akan tetapi membutuhkan proses yang begitu panjang dan berkelanjutan. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik merupakan faktor keturunan atau bawaan sejak lahir yang terdapat pada salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa seorang anak memiliki potensi bawaan sejak lahir dikenal dengan fitrah. Yang kedua ada faktor pengasuhan. Freud menekankan bahwa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian yaitu dari faktor pengasuhan. Dalam hal ini orang tua sebagai peran utamanya, di mana orang tua adalah faktor yang paling terdekat dengan anak. Maka perkembangan tersebut akan berkembang dan terbentuk melalui proses interaksi, sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, emosi, dan sikap. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Menurut Alford dan Cattell, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian, selain dari faktor genetik yang merupakan dasar dari kepribadian. Akan tetapi, faktor lingkungan sosiallah yang membentuk dari dasar sampai kepada produk akhirnya, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Kesimpulannya yaitu kepribadian muslim merupakan tujuan akhir dari setiap usaha pendidikan. Kepribadian yang diharapkan Islam adalah kepribadian yang sesuai dengan norma-norma Islam. Kepribadian tidak terjadi dengan sekaligus, akan tetapi melalui proses kehidupan yang panjang. Maka dalam hal ini pendidikan mempunyai peran yang besar dalam membentuk kepribadian muslim. Pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam meliputi sikap, sifat, reaksi, perbuatan, dan perilaku. Pembentukan ini secara relatif menetap pada diri seseorang yang disertai beberapa pendekatan. Membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam dibutuh beberapa langkah. Membicarakan kepribadian dalam pendidikan Islam artinya membicarakan cara untuk menjadi seorang yang memiliki identitas dari keseluruhan tingkah laku yang berbasis agama. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.